Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurfadila Istiqamah. Kali ini kita akan membahas topik 6, yaitu mengantar basis data, di mana terdapat pokok pembahasan. Pertama yaitu basis data, 2. 3 tingkatan arsitektur basis data ANSI Spark, 3. bahasa dalam DBMS, 4. model data, 5. fungsi DBMS, 6. komponen DBMS, dan 7. arsitektur DBMS multi-user. Pertama yaitu basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal untuk perencanaan sebuah basis data harus abstrak dan deskripsi umum dari kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan di dalam basis data. Lebih jauh lagi, jika sebuah basis data merupakan suatu sumber yang bisa digunakan bersama, maka setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda-beda terhadap data di dalam basis data. Untuk memenuhi kebutuhan ini, arsitektur komersial basis data yang banyak digunakan telah tersedia saat ini dan telah mengalami perluasan, yaitu arsitektur ANSI Spark. 2. 3 tingkatan terhadap basis data ANSI Spark. Ada 3 tingkatan dalam arsitektur basis data yang bertujuan memudahkan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. 3 tingkatan arsitektur basis data. Pertama yaitu tingkat eksternal. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari jumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Cara pandang secara eksternal hanya sebatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas yang diperlukan saja. Tingkatan kedua yaitu tingkat konseptual. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antar datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah: pertama itu semua entitas beserta atribut dan hubungannya, 2. batasan data, 3. informasi semantik tentang data, 4. keamanan dan integritas informasi. Deskripsi dari data entitas pada tingkat ini hanya terdiri dari jenis data dan besarnya atribut tanpa memperhatikan besarnya penyimpanan dalam ukuran byte. Tingkatan ketiga yaitu tingkat internal. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan stroke yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut, yaitu alokasi ruang penyimpanan data dan indeks, deskripsi record untuk penyimpanan, penempatan record, dan penempatan data, dan teknik encryption. Data independence. Tujuan utama dari 3 tingkatan arsitektur adalah memelihara kemandirian data, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Ada 2 jenis data independence, yaitu pertama, physical data independence, 2. logika data independence. 3. yaitu bahasa dalam DBMS. DBMS atau Database Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengakomodasikan masing-masing pengguna dalam piranti lunak manajemen basis data biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut data sublanguage. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Pertama yaitu Data Definition Language atau DDL.
Kedua, Data Manipulation Language atau DML. Ada dua jenis DML. Pertama itu procedural DML dan dua non-procedural, yaitu model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record. Pertama yaitu model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah entity relationship, semantik, functional, dan object oriented. 2. Model data berbasis record. Pada model data berbasis record, basis data terdiri dari jumlah record dalam bentuk yang tetap. Yang dapat dibedakan dari bentuknya, ada 3 macam jenis model data berbasis record, yaitu model data relasional, model data hierarki, dan model data jaringan. 5 yaitu fungsi DBMS. Layanan-layanan yang disediakan oleh Database Management System adalah penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Di mana yang pertama yaitu katalog yang dapat diakses pemakai, 2. mendukung transaksi, 3. melayani kontrol konsurensi, 4. melayani recovery, 5. melayani autorisasi, 6. mendukung komunikasi data, 7. melayani integrity, 8. melayani data independence, dan 9. melayani utility. 6. Komponen DBMS. Komponen DBMS yaitu Query Processor, Database Manager, File Manager, DDL Compiler, dan Dictionary Manager. Komponen software utama Database Manager adalah Authorization Control, Command Processor, Integrity Checker, Query Optimizer, Transaction Manager, Scheduler, Recovery Manager, dan Buffer Manager. 7. Arsitektur DBMS Multi-User. Pertama yaitu Teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal. 2. File server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file servers jika diperlukan. 3. Client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Secara ringkas, umumnya server diletakkan pada satu sisi dalam LAN dan client pada sisi yang lain. Dalam konteks basis data, client mengatur interface berfungsi sebagai workstation, tempat menjalankan aplikasi basis data. 4. Data Dictionary. Data Dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data Dictionary biasanya disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Sistem Data Dictionary dapat dibedakan atas sistem aktif dan pasif. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.